Menyatakan tindakan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan terhadap pemohon telah dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan pencegahan terhadap pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep garing 1893 garing 12 Romawi garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tak garing S strip 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditres Krimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan surat nomor B garing 7475 garing 3 Romawi garing Res titik 1 titik 14 titik garing 2026 garing Ditres Krimum tanggal 30 Maret 2026 tentang pemberitahuan perubahan penerapan pasal surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing 1 garing 2026 garing Ditres Krimum garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 1043 garing 3 Romawi garing 2026 garing Ditres Krimum garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sah menurut hukum. 6. Menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penetapan tersangka, surat perubahan penerapan pasal dan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. 7. Menolak permohonan pemohon mengenai pemulihan harkat, martabat dan nama baik karena tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkannya. 8. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila yang mulia hakim tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon tertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Silakan turut termohon. Silakan pokok-pokok jawabannya langsung Pak ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami izin langsung pada kesimpulan pada halaman 30 ya. Baik, kenapa Argumentasinya ada tapi Iya, dalam eksepsi tadi dalam kesimpulannya dijelaskan yang mulia terkait dengan argumentasi. Dalam eksepsi yang mulia, permohonan pra peradilan keempat pemohon gugur demi hukum. Pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah selesai paripurna pada tanggal 22 Juni 2026. Sehingga status pemohon secara mutatis mutandis beralih dari tersangka menjadi terdakwa dan jurisdiksi perkara berpindah ke majelis hakim. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021, Junto Putusan MK Republik Indonesia nomor 102 garing PUU strip 13 Romawi garing 2015 serta jurisprudensi konsisten Putusan PN Ciamis nomor 2 tahun 2023, Putusan PN Sengeti nomor 3 tahun 2022, Pra Peradilan Hasto Kristianto 2025 dan Pra Peradilan Deddy Purba 2022 titik ukur pra peradilan ditarik sejak berkas perkara dilimpahkan dan diregister oleh pengadilan tanpa perlu menunggu pembacaan dakwaan. Penafsiran pemohon atas pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 kuhap baru adalah penafsiran sesat. Norma tersebut bukanlah pasal C kosong untuk melakukan pra peradilan berantai atau parsial, melainkan hanya menguji permohonan yang existing sebelum pelimpahan. Mendaftarkan prafit keempat pada tanggal 6 Agustus 2006 pasca pelimpahan berkas bulan Juni tahun 2026 tidak dapat berlaku surut dan wajib dinyatakan gugur demi hukum. B. Pelanggaran asas nebis in idem prosedural dan larangan pra peradilan parsial atau berantai. Pasal 160 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 menganut strict liability prosedural. Keberatan formalitas dalam satu rumpun penyidikan tunggal wajib diajukan sekaligus, tidak boleh dipecah-pecah secara parsial dan disajikan secara estafet. Putusan PN Jakarta Selatan nomor 108 Pipra 2026 PN Jaksel tanggal 20 Juli 2026 Prapit kedua pemohon telah menetapkan kaidah hukum mengikat res judicata pro veritate habetur yang melarang tegas pengujian penetapan tersangka dan upaya paksa secara parsial pasca pelimpahan berkas. Mengajukan prapit keempat khusus mengenai pencekalan garing penetapan tersangka secara terpisah merupakan contempt of court, penyalahgunaan hak acara dan melanggar doktrin hak yang tidak diajukan pada kesempatan pertama dianggap telah dilepaskan demi hukum.
Manifestasi abuse of procedural right menundukkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengajuan prabit keempat merupakan taktik di lab lawyer mengulur-ulur waktu untuk menciptakan benturan yurisdiksi dan melumpuhkan integrate criminal justice system. Berdasarkan kaidah hukum putusan nomor 108 Pilpra 2026 PN Jaksel, jaminan HAM beroperasional secara seimbang. HAM bukan hanya milik pemohon, melainkan milik pelapor atau korban dan negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Menunda persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur melalui pra-peradilan berantai adalah manifestasi justice delay is justice denied. Catat subjek hukum error in persona terhadap kedudukan turut termohon. Posita angka 12 permohonan pemohon mengakui secara eksplisit bahwa penarikan kejaksaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mempermasalahkan tindakan turut termohon yang menciptakan pertentangan fatal. Pemohon secara ceroboh mengimpor doktrin hukum acara perdata Lurium Litis Consortium ke dalam hukum acara pidana yang bersifat publik dan strict juris. Penarikan turut termohon tanpa dalil perbuatan melawan hukum merupakan cacat subjek hukum. Kewenangan penuntutan jaksa penuntut umum sebagai nominis litis bersifat absolut, independen, dan tidak dapat disandera oleh permohonan pra-peradilan tiruan. Objek melampaui kewenangan dan objek hilang atau daluarsa. Pengujian ketetapan penerapan pasal KUHP lama atau baru dan asas lex posterior derogat legi priori adalah ranah hukum pidana material, sehingga pra-peradilan tidak berwenang secara absolut sebagaimana putusan MK nomor 21 PU garis 12/2014. Tindakan pencegahan berlaku 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 dan telah gugur demi hukum sejak 12 Juni 2026 ex pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian. Menggugat tindakan yang sudah tidak berlaku per tanggal 6 Agustus 2026 adalah menggugat objek fiktif, sehingga perkara bersifat moot case dan pemohon mengalami loss of legal interest. Tuntutan penuntut umum agar hakim memutus eksepsi kompetensi absolut di awal melalui putusan sela atau penetapan memiliki dasar hukum konstruktif, doktrinal, dan jurisprudensi sebagai berikut. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apabila permohonan pra-peradilan secara nyata bukan objek pra-peradilan atau melanggar single action rule Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memaksakan persidangan berlanjut hingga pemeriksaan saksi dan ahli selama 7 hari adalah tindakan pemborosan sumber daya peradilan dan bertentangan dengan asas efisiensi hukum. Penerapan analogi pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru, pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru. Dalam hukum acara pidana, apabila terdakwa atau penuntut umum mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili, keberatan tersebut wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa materi perkara utama. Penuntut umum menerapkan asas analogi ini dalam sidang pra-peradilan agar hakim tidak memeriksa materi yang berada di luar kewenangannya. Prinsip hukum acara tentang kompetensi absolut. Doktrin hukum acara. Keberatan mengenai kompetensi absolut menyangkut wewenang kuasaan kehakiman. Secara doktrin, hakim karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili segera setelah ia mengetahui bahwa objek yang digugat berada di luar kewenangan pengadilan atau pra-peradilan tanpa harus menunggu seluruh tahapan pembuktian selesai. Batas ruang lingkup Perma Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali dan objek pra-peradilan. Perma ini menegaskan bahwa hakim pra-peradilan dilarang menguji materi pokok perkara. Jika pemohon memaksakan menguji materi pokok perkara, penuntut umum mendasarkan permohonan putusan sela agar hakim langsung menghentikan persidangan karena adanya aturan tegas dari Mahkamah Agung yang melarang pemeriksaan tersebut. Dalam pokok perkara, Kapsan SPDP, pemenuhan putusan MK nomor 130 PUU garis datar 13 Romawi 2015 junto pasal 60 KUHP baru. SPDP awal atas laporan polisi 30 April 2025 telah diserahkan secara sah dan resmi kepada penuntut umum dan pemohon dalam tenggat 7 hari. Sprindik lanjutan tanggal 15 Januari 2026 dan 30 Maret 2026 murni merupakan tindakan manajemen internal pra penuntutan atau P19 untuk pemeriksaan saksi atau ahli tambahan, bukan penyidikan tindak pidana baru. Hak membela diri pemohon terbukti terpenuhi.
Keabsahan penetapan tersangka dan perubahan pasal. Surat B garing 7475 garing 3 garing res titik 1.14 garing 2026. Penetapan tersangka nomor S tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Surat nomor B garing 7475 tanggal 30 Maret 2006 merupakan harmonisasi administrasi pra penuntutan atas berlakunya kodifikasi baru, bukan penetapan tersangka baru. Menguji kualifikasi delik pasal material di pra peradilan adalah error in forum. C. Gugurnya objek pencekalan. Pencekalan diterbitkan secara sah demi kepentingan penyidikan dan telah berakhir demi hukum sejak 12 Juni 2026 pasal 97 Undang-Undang Keimigrasian. Tidak ada perpanjangan sehingga permohonan pemohon moot dan tidak memiliki kerugian real. D. Kutipan putusan sela dari Dr. Tifa Wujia Diasuma melanggar asas res inter alias akta. Berdasarkan doktrin res inter alias akta, putusan sela PN Jaktim nomor 301 Pit B 2026 PN Jaktim hanya mengikat perkara Dr. Tifa Wujia Diasuma. Pengutipan tersebut justru menjadi pengakuan terbuka dari pemohon bahwa forum yang sah dan tepat untuk menguji dakwaan dan pasal pidana adalah persidangan pokok di PN Jakarta Timur. Petitum tuntutan atas putusan. Berdasarkan seluruh alasan hukum dan kesimpulan di atas, turut termohon memohon pada Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Perintah dalam eksepsi 1 menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi turut termohon. 2. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. 3. Menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon gugur demi hukum. 4. Atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan keempat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penyidikan, penetapan tersangka, penyerahan SPDP, tindakan pencekalan, serta seluruh tindakan administrasi penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan tindakan penuntutan, penyerahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara ke perkara pokok ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilakukan oleh turut termohon adalah sah berdasarkan hukum. 4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon. Subsidiar apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang sah adil. Hormat kami kuasa turut termohon. Demikian.